Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Hati yang meyakini bahwa seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak satu pun nikmat yang kalian nikmati, yang kalian rasakan, yang kalian gunakan, yang kalian pakai, yang kalian nikmati kecuali datang dari Allah. Kemudian lisan kita senantiasa memuji dan memuja Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian kita beribadah kepada Allah. Nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kita gunakan untuk ketaatan kepadanya. Di antara bentuk ketaatan adalah apa yang sedang kita lakukan di pagi hari yang mulia ini, sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 rukun kesyukuran: meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan anggota badan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita maklumi, kaum muslimin yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk datang ke tanah suci di tahun ini, mereka tentunya melakukan salah satu dari rukun agama Islam, yaitu melaksanakan haji. Mereka telah mampu, dan ketahuilah, pelaksanaan ibadah haji, rangkaian pelaksanaan ibadah haji dengan segala manasiknya, tata caranya, tidak terlepas dari perjalanan hidup seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah yang spesialis Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, dialah yang meletakkan atau membangun Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Beliaulah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan pada seluruh umat manusia di penjuru alam ini untuk datang berhaji. Wa'adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuka kulli fajjin amik. Serukan kepada manusia agar mereka datang untuk berhaji. Dalam keadaan mereka akan datang dalam keadaan berjalan, dalam keadaan mengendarai kendaraan. Semua hal itu hati mereka tertuju untuk bisa datang ke tanah suci. Dan beliaulah yang telah diuji oleh Allah
untuk menyembelih putranya yang tercinta, yang bertahun-tahun beliau menunggu kedatangannya, Ismail. Sebutkan dalam sebagai riwayat, tatkala Ismail lahir, beliau atau usia beliau kurang lebih 86 tahun. Begitu lama menunggu kedatangan putra yang dicintai. Tapi begitu beliau telah dewasa, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara. Wahai putraku, wahai anakku yang tercinta, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kata anak itu Ismail, anak yang saleh, yang beriman kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Silakan lakukan wahai ayahanda. Bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian Allah ingin membuktikan ketulusan cinta Ibrahim kepada Allah. Apakah cintanya kepada Allah lebih besar dari cintanya kepada putranya yang dicintai? Atau cinta kepada putranya lebih besar kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tatkala beliau ingin menyembelih anaknya, mereka kedua telah pasrah kepada Allah. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan sembelihan itu dengan domba yang besar yang gemuk. Kenapa jamaah sekalian rahimakumullah? Sesungguhnya bukanlah tujuan Allah mensyariatkan atau memperlihatkan pada Nabi Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih putranya, tapi Allah ingin membuktikan ketulusan cintanya. Maka tatkala telah terbukti bahwa cinta kepada Allah telah bersemi di hatinya, dan itu yang lebih diutamakan dari cinta kepada anaknya, apalagi orang lain, maka tidak ada lagi arti untuk menyembelih anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan domba yang besar. Dari syariat itu, dari pelaksanaan itu, disyariatkan bagi kita untuk berudhiyah, untuk berkurban. Bagaimana juga kisah Nabi Ismail yang dititipkan oleh Allah, dititipkan oleh ayahnya bersama istrinya Hajar. Kemudian bagaimana Hajar berlari di antara Safa dan Marwah mencari air. Begitu dia kembali kepada anaknya, dia telah mendapatkan air sumur Zam-Zam yang sampai sekarang tetap mengalir, tetap dinikmati dari semenjak Nabi Ismail ya sampai saat ini dan sampai yaumul qiyamah. Artinya jemaah sekalian rahimakumullah, pelaksanaan ibadah haji tidak terlepas dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya beliau adalah Abul Anbiya, ayah seluruh para nabi yang datang setelah beliau. Karena seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim dari keturunan beliau. Beliau Imamul Muwahhidin, beliau adalah tokoh, beliau panutan umat, teladan ahlu tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar kamu mengikuti agama Ibrahim yang hanif, agama yang lurus, agama yang selalu condong kepada kebaikan dan meninggalkan seluruh kejahatan. Beliau adalah orang yang bertauhid, bukan dari orang-orang musyrikin. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala kita membaca kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya di dalam Al-Quran, sudah seyogyanya kita sejenak bertafakur, menghayati, mengambil ibrah, pelajaran yang harus kita jadikan sebagai lampu yang menerangi jalan kehidupan kita dalam mengikuti liku-liku kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya dalam kehidupan para anbiya, kisah para anbiya, terdapat pelajaran yang begitu banyak. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah terdapat dalam kisah-kisah para nabi tersebut ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dalam perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya,
Yang pertama, ma'asyiral muslimin, pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah imamul muwahhidin. Beliau yang diutus oleh Allah untuk menyerukan kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Sehingga bagaimana sikap beliau terhadap berhala yang diibadati oleh kaumnya. Begitu juga bagaimana beliau mendakwai orang tuanya, ayahnya, yang ayahnya profesi dalam membuat patung. Beliau mengajak, menyeru kaumnya, ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Apakah kalian akan mengibadati patung berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan bagi kalian? Uffil lakum, celaka bagi kalian. Kenapa kalian mengibadati selain Allah? Beliau mengatakan pada orang tua, ya amati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau mengibadati sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan sesuatu manfaat kepadamu? Intinya beliau adalah imam muwahhidin yang selalu mengajak umat, yang selalu mengajak kaumnya, keluarganya untuk bertauhid. Maka pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, terutama di zaman sekarang ini, adalah pentingnya kita mempelajari tauhid yang hakikatnya, jamaah sekalian rahimakumullah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tiada sekutu baginya. Berdoanya kepada Allah, berkorban hanya untuk Allah, solat untuk Allah, bertawakal kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itulah tauhid. Penting bagi kita untuk belajar tauhid. Penting bagi keluarga kita untuk belajar tauhid. Penting bagi kita orang tua untuk mengajarkan kepada anak kita, keluarga kita tauhid, yang itu merupakan landasan utama kebahagiaan dan kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di antara pelajaran yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup, kewaspadaan terhadap kesyirikan. Begitu banyak fenomena kesyirikan di zaman sekarang ini karena kejahilan yang mendominasi hidup umat manusia. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi yang menyuruhkan kepada tauhid. Beliau sangat khawatir kesyirikan itu akan menimpa dirinya dan keluarganya. Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, jauhkan diriku dan keluargaku dari mengibadati patung berhala, dari kesyirikan. Sesungguhnya hal itu telah banyak menyesatkan umat manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus waspada. Jangan pernah ada dalam hati kita rasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan dan kesesatan. Betapa banyak di zaman sekarang ini manusia, disadari atau tidak, terjerumus ke dalam praktek-praktek kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf mengatakan, jika Nabi Ibrahim khawatir terhadap dirinya dan keluarganya dari beribadah kepada selain Allah, dari berbuat kesyirikan, lalu siapa kita? Maka sudah seyogyanya kita lebih pantas untuk takut kepada perbuatan syirik, kekufuran yang akan membatalkan keimanan dan tauhid kita. Di antara pelajaran yang berharga dalam kehidupan Nabi Ibrahim yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi hidup ini, kekhawatiran terhadap amal ibadah kita. Kita khawatir amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama putranya, yang dibangun rumah Allah, yang membangunnya Nabi, dipilih sebagai Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya, putranya Ismail sebagai Nabi. Kendati demikian, beliau sangat khawatir jangan-jangan ibadah tersebut, ketaatan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau di dalam doanya?
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail membangun Ka'bah. Sembari mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terima dari kami. Terima dari kami ibadah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang mendengar doa dan mengabulkannya. Kata sebagian ulama salaf, Wahb bin War mengatakan, ya Khalilur Rahman, tabni baitar Rahman wa tusfik alla yutaqabbal mink. Hai, wahai Khalilur Rahman, Nabi sebagai Khalil, kekasih Allah Ibrahim, engkau membangun rumah Allah, kemudian engkau khawatir amal ibadahmu tidak diterima oleh Allah. Lalu siapa kita? Kita bukan kekasih Allah. Betapa banyak dosa kita, maksiat kita lakukan. Kita beramal, kemudian kita menyombongkan amal kita. Kita beramal, bangga dengan amal kita. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, rumah Allah, kiblat kaum muslimin, yang disyariatkan untuk tawaf di sekitarnya. Sampai detik ini, sampai yaumul qiyamah, beliau yang membangun perintah Allah. Beliau sanakan perintah Allah tanpa ada keraguan. Kendati demikian, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Kenapa beliau mengatakan taqabbal minna? Terimalah ya Allah. Beliau khawatir jangan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Lalu siapa kita? Dan ini sesuai dengan sifat seorang mukmin dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang telah melakukan apa yang telah mereka laksanakan, kemudian hati mereka senantiasa merasa takut dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka takuti jemaah sekalian rahimakumullah? Aisyah ummul mukminin, perhatikan, simak dan renungi. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang ayat tersebut. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ayat tersebut? Mereka yang berbuat dosa, berzina, mencuri, minum khamar dan berbuat maksiat takut diazab oleh Allah. La ya banatas siddiq, bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Lakinnal ladzina yasumun wa yatasaddaqun wa yusalluna wa yakhafu an la yutaqabbala minhum. Mereka orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, berkurban, berjihad, artinya orang-orang yang melakukan amal saleh, tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, siapa kita? Apa amal yang telah kita lakukan? Dosa yang telah kita kerjakan, lalu kita merasa aman. Amalan kita tidak ditolak oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka introspeksi diri kita, jangan pernah merasa aman. Orang mukmin, kata Imam Hasan Al-Basri, yajma' bainal ihsan wal khauf. Mereka senantiasa menggabungkan dalam hidup ini, menghadirkan dalam hidupnya ihsan, berbuat yang terbaik untuk Allah. Tapi mereka senantiasa khawatir amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menyombongkan amalan kita. Jangan pernah kita bangga dengan amalan kita. Kita publikasikan, kita share ke sana ke sini di media sosial kita, bangga mendapatkan pujian manusia. Riya, sum'ah ingin didengar, angkuh, sombong, menghitung-hitung kebaikan kita. Siapa kita? Nabi Ibrahim alaihissalam membangun rumah Allah, perintah Allah dibangun oleh beliau. Lalu beliau tetap berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Kenapa ma'asyar muslimin rahimakumullah? Sesungguhnya yang Allah terima itu bukan banyaknya ibadah kita, tapi ketakwaan dalam beribadah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan seorang hamba dalam beribadah. Tentunya direalisasikan dengan dua hal: keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang selanjutnya, ma'asyar muslimin rahimakumullah, adalah pentingnya bagi kita untuk
memperbaiki hati. Banyak sesungguhnya pelajaran yang berharga, tapi kena mengingat waktu, maka tidak akan mungkin kita sebutkan satu persatu. Yang terakhir pada kesempatan kali ini, yang sangat berharga, yang menentukan kebaikan kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketulusan dan kebaikan, keselamatan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa pada hari kiamat hanya yang bermanfaat orang yang membawa hati selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, hati yang bersemi dengan tauhid, hati yang bersemi dengan cinta kepada sunnah Rasulullah, hati yang bersemi dengan cinta kepada ketaatan, hati yang selalu ingat dan dzikir kepada Allah, dan hati yang bersih dari hawa nafsu. Adapun hati yang sakit adalah hati yang dinodai oleh kesyirikan, riya dengan segala macam dan bentuknya. Hati yang ternodai dengan noda-noda bid'ah, hati yang ternodai dengan noda-noda maksiat, hati yang dipenuhi dengan hawa nafsu, hati yang lalai dari berzikir kepada Allah, itu hati yang sakit. Maka hati yang selamat, hati yang bertauhid, hati yang tulus kepada Allah, maka disebutkan di antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa rabbahu biqalbin salim. Sesungguhnya di antara keturunan dari Nabi Nuh adalah Ibrahim. Kelompok Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, golongan Nabi Ibrahim. Dan idh jaa rabbahu biqalbin salim, tatkala beliau datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Itu yang akan bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, dari sekarang kita benahi hati kita, kita bersihkan hati kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Jauhkan kedengkian, hasad, riya, jauhkan berbagai penyakit hati yang akan menodai hati kita. Terutama yang sangat berbahaya, kesyirikan dengan segala bentuknya. Syirik besar yang akan menghancurkan iman kita, syirik kecil yang akan merusak kesempurnaannya, dan berbagai maksiat dan dosa yang akan mengotori hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirah, menjadikan kita orang-orang yang memahami tauhid dan kembali kepada Allah membawa tauhid, cinta kepada Rasulullah, dan selalu memberikan yang terbaik dalam ibadah kita. Di waktu yang sama kita khawatir, selalu takut jangan-jangan ibadah yang kita laksanakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaklah yang menjadi perhatian utama kita bagaimana kebersihan hati kita, bukan penampilan zahir di sisi manusia. Naam, kita harus menjaga kebersihan fisik, tapi yang lebih utama menjaga kebersihan psikis jiwa kita, karena itulah yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna lil amali salih
وثبتنا على ذلك وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.